itu Pak, di bawah identitas. Kalau ibu tidak bisa baca, semua tersinggung. Saya tulisan saya yang paling bagus. Tulisan saya yang paling bagus. Kekerabatan. Sana identitas. Di bawah identitas, Pak. Interaksi. Entitas. Di sini entitas. Di bawah entitas. Di bawah interaksi. Identitas di bawahnya Entitas, entitas. iya. Ya. Identitas. Kalau ini interaksi, ini kekerabatan, kemudian ini perilaku. Dosen Untrip itu tulisan yang paling bagus sudah saya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kuliah kita berakhir sampai di sini karena saya hanya merangkum bagian inti dari apa yang kita pelajari di konten sebelumnya ataupun yang akan kita pelajari mendatang. Sekarang kita ada di kantor Kecamatan Pamona Timur, dan saya di sini untuk mengajar. Kelas non-rek. Itu hanya bagian saja, bagian konten promosinya saya, promosi Ekoparmi. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi. Ketemu lagi kita di online study Dr. Tobondo dan saya Adriani Galri Adoniram Tobondo. Hari ini kita akan memulai lagi materi perkuliahan pengantar sosiologi. Oh ya, saya dan rekan kerja hari Jumat kemarin tanggal 5 November 2021 berkunjung di Kecamatan Pamona Timur. Yap, kami para pendidik yang ditugaskan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Tentena datang di sana untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa kelas pegawai. Sebelum memulai kelas saya, pengantar sosiologi, saya mengambil waktu tidak lama untuk melakukan beberapa kegiatan. Ya, seperti survei bisa dibilang begitu. Dan hasilnya sangat fantastik. Tapi sayang ada hal ganjil yang menggelitik, di mana wilayah ini, Kecamatan Pamona Timur, mengalami penurunan kualitas persediaan air di tanah. Tapi berkaitan dengan potensi sumber daya alamnya, beberapa area mengandung besi sebesar 45%. Proses identifikasi wilayah ini setidaknya menjawab berbagai kejadian yang saya dengar dan lihat sendiri sewaktu kecil. Kejadian petir menyambar orang, ada yang mati dan ada yang selamat. Ya, kejadian 30 tahun yang lalu. Dan saya sendiri menyebutnya sebagai negeri Dewa Petir. Negeri Dewa Petir ini dikelilingi area pegunungan, persawahan, kemudian ada perkebunan dan banyak dijumpai juga burung-burung. Ada sapi dan kerbau. Beberapa jalan bisa dijumpai bebatuan yang bertebaran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jika kita dari arah Tentena ke wilayah Kecamatan Pamona Timur, maka kita akan mendapati terlebih dahulu para penjual buah-buahan dan lainnya di pintu masuk Kecamatan Pamona Timur, Taripa. Dilihat dari arus lalu lintas kendaraan dari Sulawesi Selatan masuk ke Sulawesi Tengah, maka Taripa merupakan wilayah transit.
Karena di sini banyak kendaraan dari kendaraan pribadi, kendaraan komersial, dan kendaraan pengangkutan barang, parkir atau melintas wilayah Taripa. Kalau di tempat saya, wilayah ini mirip dengan wilayah Dongi, wilayah transit di area Kecamatan Pamona Puselemba dan Kecamatan Pamona Utara. Hanya perbedaannya, Taripa kesannya lebih tinggi profitnya daripada Dongi dalam kapasitas wilayah transit. Saya juga menyempatkan diri untuk meninjau area lain di samping kantor Kecamatan Pamona Timur. Tidak jauh dari kantor kecamatan, ada area penanaman jagung dan sepertinya belum lama dipanen jagung itu. Saya kurang tahu pasti apakah lahan itu milik pemerintah atau warga. Tapi sepertinya lahan itu milik warga. Jadi ingat tentang kawasan aset pemerintah Kabupaten Poso, kawasan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan kawasan aset warga berupa lahan kebun di sekitaran Menara, Panorama, dan Puncak Panorama Ekowisata di Tentena. Memiliki kesamaan unit amatannya. Nanti bagian ini kita simpan saja untuk materi pembahasan berikut. Tetap di online study Dr. Tobondo. Pak. Yuk. Tidak tembus di sana ini Pak jalannya. Oh. Masih menunggu antrian mengajar, saya melanjutkan survei kecil-kecilan di sekitar area kantor Kecamatan Pamona Timur. Saya coba menyusuri jalan di samping kantor camat dan kemudian menanyakan perihal jembatan dan jalan penghubung di bagian atas, jalan utama, apakah ada atau tidak. Jembatannya ada, tetapi jalan penghubungnya belum dibuat. Di sini saya bertemu dengan seorang laki-laki asal desa Kelei dan ia sedang menunggu istrinya yang sedang kuliah saat itu. Salut untuk semangat besar melanjutkan kuliah dan salut untuk peran serta tanggung jawab sebagai suami dari Julian Dorce Toumbo. Sekali lagi ini menginspirasi saya untuk memasukkannya menjadi materi ringan kuliah kita di online study Dr. Tobondo untuk pengantar sosiologi. Oh, siapa nama istrinya Pak? Julian Toumbo. Oh, Kakak ada dengan dia ini, kakaknya. oh Kakak ini sepupu. adiknya. Kakaknya ini. Oh. Hai, Adriani di sini. Selamat datang di channel pribadi saya dan kita mulai. Hampir di setiap kali bertemu dengan mahasiswa yang usianya jauh lebih tua dari saya atau usianya sama dengan saya, umumnya mereka mengemukakan isi hatinya.
Tapi ini bukan curhatan mahasiswa loh, melainkan fakta yang benar-benar ada di antara kita. So, umumnya mahasiswa akan berkata, "Pak, otak saya sudah tidak mampu mencerna setiap apa yang disampaikan." Atau ada juga yang mengatakan begini, "Saya tidak mampu Pak kerjakan tugas karena itu membuat kepala sakit." Jadi begini, memang agak ribet jika kita baru mau kuliah atau sedang kuliah, terus membayangkan wajah dosen itu seperti tumpukan buku bertonton beratnya. Sudah pasti kita akan merasa seperti sedang ditindis batu besar yang jatuh dari pegunungan Himalaya. Sebaiknya kita harus bisa membuat ilustrasi jika wajah dosen kita seperti wajah Tukul Arwana atau wajah komedian lainnya, dan hasilnya kita tidak merasakan berat menjalani seluruh aktivitas sebagai mahasiswa. Selain itu, pendidikan adalah modal utama kita untuk bisa meraih banyak hal. Meskipun pendidikan bukan jaminan pasti mengubah hidup orang lain jauh lebih baik, setidaknya pendidikan sifat dasarnya adalah modal hidup. Semua bermula dari pendidikan. Sehingga sosiologi juga dikenal kapasitasnya sebagai ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Saya kurang tahu sudah berapa kali saya mengatakan jika sosiologi itu berasal dari bahasa Latin socios logos, atau secara harafiah diartikan sebagai ilmu pertemanan. Dari sini kita bisa mempertanyakan, kok hubungan pertemanan itu bisa dijadikan ilmu pengetahuan? Bagaimana bisa terjadi? Nah, tadi kita mengangkat sepintas profil suami dari rekan kita, Ibu Yulian Dorce Toumbu. Di sini kita bisa menarik bahasa praktisnya dari ilmu pertemanan, teman hidup alias pasangan hidup. Kita sendiri atau si dia masing-masing mengetahui setidaknya ada 4 hal seperti perilaku, identitas, atau juga menyangkut entitas, interaksi, dan kekerabatan. Mengenai 4 hal itu bisa dicari pengertiannya dari buku cetak hingga internet. Setidaknya kita bisa memahami karakter atau ciri dari dunia pertemanan. Ini bahasa praktis dan sangat penting dari materi kita, pengantar sosiologi. Lebih lanjut, dari pengertian itu kemudian Comte, Bapak Sosiologi, memberikan dasar pijakan sosiologi, sehingga dasar itu sangat besar pengaruhnya pada pengertian sosiologi yang semula mengkaji pertemanan, kemudian berubah menjadi kajian masyarakat dan berkembang lagi menjadi ilmu yang mempelajari masyarakat dan dimensi masyarakat. Semua yang dipelajari dikaitkan dengan 3 bagian utama dari tubuh sosiologi, yaitu hukum sosial, fakta sosial, dan realita sosial. Sekali lagi, rekan-rekan mahasiswa bisa mencari secara mandiri pengertian hukum sosial, fakta sosial, dan realita sosial dari buku cetak dan atau internet. Tugas saya di sini menjelaskan secara praktis ketiga bagian utama dari tubuh sosiologi itu. Mengenai hukum sosial, jadi begini, yang namanya hukum adalah sesuatu yang sulit dihindari, sulit dilangkahi, dan itu bersifat kaku, juga baku. Singkatnya, hukum sosial bersifat paten atau tetap. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut. Karena sifat utama hukum sosial itu paten atau tetap, maka ini menjelaskan jika hukum sosial tidak bisa diubah dan berlaku tetap. Sebagai contoh, perkembangan merupakan sesuatu yang bersifat paten. Tidak ada satu individu yang tidak mengalami perkembangan. Dari kecil kemudian berubah besar, dari jomblo kemudian pacaran hingga menikah, dari muda kemudian menjadi tua, dan seterusnya. Itu gambaran sederhana yang bisa kita pahami dari hukum sosial.
Lanjut, setiap ekosistem sosial memang punya lingkungan sosial sendiri-sendiri. Masyarakat kita masyarakat majemuk, memiliki banyak karakter. Tetapi hukum sosialnya sama? Jawabannya, hukum sosial bisa saja berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh, kalau di tempat kita apabila seseorang akan menikah, maka laki-lakilah yang mengawali pertunangan alias si laki-laki itu yang melamar. Sebaliknya di beberapa wilayah, apabila seseorang akan menikah, maka perempuanlah yang mengawali pertunangan alias si perempuan itu yang melamar laki-laki. Tapi apakah hukum sosial itu benar-benar berbeda? Yang nampak hanya kostumnya atau budayanya yang berbeda, tetapi rohnya sama, yaitu tradisi melamar. Melamar seseorang sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Jadi hukum sosial tidak benar-benar berbeda, tapi sepertinya terkesan berbeda kan? Ya, itu karena pengaruh dari kostum atau budaya yang kemudian mempengaruhi hukum sosial sepertinya berbeda. Sebenarnya penjelasan mengenai hukum sosial ini sudah mengarah pada pembahasan mengenai fakta sosial dan realita sosial. Ada yang tahu di mana ini dibahas? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sebagai masyarakat menyamakan arti antara fakta sosial dengan realita sosial. Namun pada sosiologi, dua istilah tersebut merupakan hal yang berbeda. Sekilas dua istilah tersebut memang sama, tapi pada dasarnya sangatlah berbeda, di mana fakta sosial lebih cenderung kepada fenomena apa yang sedang terjadi, sedangkan realitas sosial lebih merujuk kepada makna apa yang terkandung dalam fenomena tersebut. Untuk memahami istilah itu lebih dalam, kita dapat melakukan pengamatan terhadap individu yang sedang menangis. Sekali lagi, untuk memahami istilah tersebut lebih dalam, kita dapat melakukan pengamatan terhadap individu yang sedang menangis. Ketika kita sedang melihat individu yang sedang menangis, faktanya adalah individu tersebut sedang bersedih sehingga menangis dan mengeluarkan air mata. Namun, makna dan realitas yang terkandung sesungguhnya bukan itu. Dalam melihat realita, kita tidak dapat menentukan penilaian bahwa individu tersebut menangis dan mengeluarkan air mata sudah pasti karena sedang bersedih. Namun, di sisi lain bisa saja orang tersebut menangis dan mengeluarkan air mata karena kebahagiaan yang ia dapatkan. Maka dari itu kita tidak dapat menyamakan pemaknaan dari istilah fakta sosial dan realita sosial. Karena pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Kita lanjut. Fakta sosial dikembangkan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim merupakan bapak sosiologi modern. Dalam karyanya Emil Durkheim, The Rule of Sociology Method tahun 1895 dan Society tahun 1897, menurut Durkheim fakta sosial adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Hal tersebut berarti bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu atau koersif dan dibentuk sebagai pola dalam masyarakat. Oke, Durkheim menempatkan fakta sosial sebagai sasaran kajian lapangan, bukan dengan penalaran murni. Mengapa disebut fakta sosial? Karena ada 3 karakter. Pertama, gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. Di sini fakta sosial merupakan cara berpikir, bertindak, dan berperasaan yang memperlihatkan sifat patuh, dilihat sebagai sesuatu yang berada di luar kesadaran individu. Kedua, memaksa individu. Individu dibimbing, diyakinkan, didorong, atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Ketiga, fakta sosial itu bersifat umum
atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Fakta tersebut merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Fakta sosial benar-benar bersifat kolektif dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektif itu sendiri. Terdapat dua bentuk fakta sosial menurut Durkheim, yaitu fakta sosial material dan fakta sosial non-material. Fakta sosial material seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, hukum, dan perundang-undangan relatif mudah dipahami karena keduanya bisa diamati secara langsung. Kedua, fakta sosial non-material seperti kultur, institusi sosial, agama, dan lainnya. Masyarakat primitif cenderung dipersatukan oleh fakta sosial non-material. Sekali lagi, masyarakat primitif cenderung dipersatukan oleh fakta sosial non-material, khususnya oleh kuatnya ikatan moralitas yang disebut dengan kesadaran kolektif. Apabila fakta sosial lebih membahas kepada cara berpikir individu, dorongan dari luar dan juga bersifat umum pada masyarakat luas, lain halnya dengan realitas sosial. Realitas sosial atau juga disebut kenyataan sosial adalah hasil konstruksi sosial yang dilakukan secara subjektif, dalam hal ini individu, dan kolektif, dalam hal ini masyarakat. Realitas sosial terdapat dalam pikiran, kemudian pengalaman dan hasil pemaknaan individu atau kelompok terhadap kejadian dan fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari. Realitas sosial dibangun atas dasar pengalaman sosial sehari-hari individu atau menyangkut kelompok. Terdapat dua jenis realitas sosial. Pertama, realitas sosial subjektif, yaitu sebuah realitas sosial yang dikonstruksikan oleh individu berdasarkan pikiran dan pengalaman sendiri. Taksir individu terhadap kejadian dan fenomena sosial, realitas sosial jenis ini lebih dinamis. Kedua adalah realita objektif, yaitu tafsir kolektif masyarakat terhadap sebuah kejadian dan fenomena sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fakta sosial dan realitas sosial merupakan dua hal yang berbeda. Fakta sosial mengkaji mengapa dan bagaimana fenomena yang terlihat saat itu, yang terlahir dari perspektif masyarakat umum. Sedangkan realitas sosial mengkaji mengenai bagaimana sebenarnya fenomena tersebut terjadi. Latar belakang apa yang mendasari terjadinya fenomena tersebut dari dalam diri individu yang terlibat, bukan dari perspektif masyarakat umum. Masih bingung lagi soal fakta sosial dan realitas sosial? Panik nggak? Kan tadi sudah disampaikan kalau fakta sosial lebih cenderung kepada fenomena apa yang sedang terjadi, sedangkan realitas sosial lebih merujuk kepada makna apa yang terkandung dalam fenomena tersebut. Oke, kita kembali jelaskan lebih mudah dicerna lagi ya. Di layar HP atau laptop atau desktop, rekan-rekan mahasiswa melihat gedung sekolah SMK Negeri 1 Pamona Timur. Dan sekolah itu secara visual tidak ada siswa, juga guru. Faktanya hari Jumat 5 November 2021. Di sekolah tidak ada orang, tapi realitas sosial sebenarnya bisa saja SMK Negeri 1 Pamona Timur belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, atau bisa saja sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, tapi siswanya dibagi dalam jumlah kecil, atau mungkin beberapa pemikiran lain yang memang itu sebenarnya terjadi. Nah, bagaimana? Sudah pada ngerti? Pengembangan atau kelas apa ya? Ibu Mary, nanti bisa diminta sama Ibu Mary. Nah, tugasnya itu berkaitan dengan kenapa bisa gagal program pemukiman kembali masyarakat suku Terasi. Untuk yang setelah kita mengenal sistem pemerintahan modern, bisa gagal. Jauh sebelumnya Sendi, di masa Sendi Belanda berhasil.
justru tidak berhasil. Banyak suku-suku terasing sulit untuk diajak menetap. Kenapa bisa seperti itu? Itu tugasnya. Kemudian kita akan mengawali. Saya ingin memperkenalkan secara langsung. Saya teman SMA dari PKJK. Nama lengkap saya nama perempuan, nama pertama. Cukup dikenal Bumi. Maka saya Tobondo, ibu saya Labiro. Jadi saya datang ke sini sama seperti pulang kampung. Labiro Malaganta di ujung. Kampung Pelon. Iya. Kalau yang satu itu boleh Pak? Saya sepupu kali. Nah, so nonton saya yang terakhir. Belum. Nah, kalau di materi gabungan, jadi kita akan bicara soal pengantar sosiologi. Sebenarnya kita itu dasarnya ini. Socius logos. Kalau di secara harfiah kita sebut ilmu pertemanan. Itu sosiologi. Awalnya sosiologos atau kemudian dikenal dengan ilmu pertemanan. Bagaimana hubungan teman itu kemudian dianggap sebagai kajian ilmiah. Itu inti dari konten pertama yang saya upload. Kok bisa? Misalnya saya berteman dengan rekan kita, kok bisa kita jadikan itu satu kajian ilmu? Apanya sih? Ada yang bisa bantu jawab? Saya berteman dengan ibu yang satu, kok bisa jadi kajian ilmu pengetahuan? Kan cuma teman biasa. Karena ada hubungan, ya, hubungan pertemanan versus apa sosialisasi, ya. Ya, kenapa hubungan itu dasar untuk menganggap sesuatu itu ilmu pengetahuan? Jadi dapat disimpulkan begini, sosiologi itu merupakan ilmu yang membicarakan ada 3 hal yang dia bicarakan. Yang pertama yang sedang terjadi saat ini. Kemudian dia mencoba untuk mengaitkan dengan sesuatu yang sudah terjadi atau kondisi sebelumnya. Kemudian dia berupaya untuk menjelaskan keterkaitannya dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Kemudian bisa juga 2 bagian yang berbeda yang sedang terjadi saat ini dan kondisi sebelumnya itu digunakan untuk memprediksi, menganalisis kira-kira apa yang akan terjadi di kemudian hari. Khususnya itu menyangkut pola-pola hubungan dalam masyarakat dan dimensi kemasyarakatan, serta berusaha mencari pengertian-pengertian yang bersifat umum
general, istilah kerennya, rasional, empiris, dan bersifat holistik. Seperti apa holistik? Seperti apa rasional? Seperti apa empiris? Silakan teman-teman mencari pengertiannya dengan menggunakan buku cetak atau melalui internet. Nah, apa sih yang menjadi pokok-pokok bahasan dalam sosiologi? Tadi sudah disebutkan tentang fakta sosial. Kemudian kita juga tadi sudah menyebutkan ada realitas sosial. Masih ada lagi yang menjadi pokok bahasan dari sosiologi, seperti tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan itu merupakan tindakan sosial. Kemudian pokok-pokok bahasan lainnya misalnya berkaitan dengan hayalan sosiologis. Hayalan sosiologis diperlukan untuk dapat memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Menurut Mills, dengan hayalan sosiologi kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat untuk melakukan hayalan sosiologi adalah persoalan atau problematika dan isu. Persoalan atau problematika adalah permasalahan pribadi individu dan merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu. Contoh, jika suatu daerah hanya memiliki satu orang yang menganggur, maka pengangguran itu adalah persoalan atau problematika. Masalah individual ini pemecahannya bisa lewat peningkatan keterampilan pribadi. Sementara jika di kota tersebut ada 12 juta penduduk yang menganggur dari 18 orang yang ada, maka pengangguran tersebut merupakan isu yang pemecahannya maksudnya menuntut kajian lebih luas lagi. Nah, ini bagian-bagian yang belum disebutkan di awal penjelasan. Kita akan membahas tentang sistem, proses sosial, dan interaksi sosial. Dan kita mulai dari sistem. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, artinya sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang semuanya saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kemudian kita juga bisa menjelaskan bahwa sistem merupakan kompleksitas dari sistem ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen, dan proses-proses yang melingkupi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikenali. Sistem merupakan suatu konsep yang dapat menjelaskan suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian, komponen-komponen, dan proses-proses yang melingkupi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikenali. Atau suatu tipe serupa dari saling ketergantungan antar kompleksitas tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita masuk pada pengertian atau ruang lingkup dari proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial umumnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, proses sosial dijelaskan melalui hubungan antar manusia ataupun relasi-relasi sosial menentukan struktur dari masyarakatnya. Hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial ini didasarkan kepada komunikasi. Jadi komunikasi itu dasar terbentuknya hubungan antar manusia, dan ini menjelaskan tentang proses sosial. Karenanya komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat. Proses sosial juga nampak dalam hubungan antar manusia atau relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain warga-warga suatu masyarakat, misalnya orang Kelei dan orang Taripa, baik dalam bentuk individu ataupun perorangan maupun dengan kelompok-kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri, mewujudkan segi dinamikanya dari suatu perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila kita lihat komunikasi ataupun menyangkut hubungan tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuknya yang konkret yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam suatu masyarakat,
ia mengalami suatu proses terlebih dahulu. Proses-proses inilah yang dimaksudkan dan disebut sebagai proses sosial. Sehingga Gilin dan Gilin mengatakan bahwa proses-proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apapun yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada. Nah, di sini dilihat dari sudut inilah komunikasi itu dapat dipandang sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat maupun sebagai proses sosial. Dalam beberapa pertemuan saya sudah membahas sosiologi itu berasal dari sosios logos, artinya ilmu pertemanan. Nah, bagaimana perihal pertemanan itu dijadikan dasar dari ilmu pengetahuan baru, yaitu sosiologi. Ilmu pertemanan itu menyangkut yang pertama, perilaku. Kita kan tahu ketika kita menjalin pertemanan, persahabatan dengan yang lain atau mengenal seseorang, kemudian kita memutuskan untuk berteman, maka kita mengenal perilakunya dan teman kita mengenal juga perilaku kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menyangkut identitas dan entitas, dua hal yang beda-beda tipis. Ini melekat juga dari suatu gambaran pertemanan. Dan yang ketiga, di sini menunjukkan perihal tentang interaksi. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas dari ilmu pertemanan ialah kekerabatan. Nah, ini contoh konkret bagaimana sistem dan keterkaitannya dengan proses-proses sosial. Sehingga sosiologi sebagai ilmu pertemanan memahami eksistensi dari dimensi sosios logos. Kita lanjut. Bentuk umum proses-proses sosial itu mencakup interaksi sosial. Dan karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Dalam pengertian proses sosial itu menggambarkan interaksi. Oke? Semoga teman-teman bisa memahami di sini. Sehingga interaksi sosial juga dapat dipahami sebagai proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang-orang per orang, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi atau mengubah atau juga memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Kita kembali ke Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu interaksi sosial itu mungkin terjadi. Pertama, adanya kontak sosial. Kedua, adanya komunikasi. Dengan demikian, kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial. Sekali lagi saya tekankan di sini. Dengan demikian, kontak merupakan tahap pertama terjadinya suatu interaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa untuk terjadinya suatu kontak tidak perlu harus terjadi secara badania seperti arti semula kata kontak itu sendiri secara harfiah berarti bersama-sama menyentuh. Sekali lagi, bersama-sama menyentuh. Manusia sebagai individu dapat mengadakan kontak tanpa menyentuhnya. Tetapi sebagai makhluk sensoris dapat melakukannya dengan cara berkomunikasi. Komunikasi sosial ataupun face to face, komunikasi interpersonal, komunikasi juga yang melalui media seperti YouTube. Apalagi kemajuan teknologi komunikasi yang sangat luar biasa perkembangannya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Menurut Gilin dan Gilin ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama itu proses asosiatif.
Sekali lagi, yang pertama itu proses asosiatif yang terbagi ke dalam 3 bentuk khusus, yakni akomodasi, kemudian ada asimilasi dan akulturasi. Selanjutnya disosiatif sebagai suatu proses mencakup, pertama itu ada persaingan, dan kedua persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian. Sistematika yang lain pernah pula dikembangkan oleh Kimball Young. Menurut dia, bentuk-bentuk proses sosial meliputi oposisi yang mencakup persaingan dan pertentangan atau pertikaian, kerjasama yang kemudian menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang merupakan suatu proses di mana orang per orang di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan orang-orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan. Diferensiasi menghasilkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat atau kita kenal dengan stratifikasi sosial. Ketika kita coba tuh berharap menggapai satu tujuan bersama, kamu berikan cahaya untukku, dan mungkin kita takkan pernah mampu berdiri sendiri di atas kaki. Tak perlu kita merasa